Dan ikhwan, hari ini tuh perzinahan itu sudah kayak gunung es, akhi. Saking parahnya itu, kalau antum paham ya, semua mata rantai musibah itu salah satu kontributor terjadinya musibah itu selalu ada kaitannya dengan zina. Antum coba cek dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir. Kalau antum membaca kenapa terjadi longsor, ternyata gempa, kenapa terjadi musibah, selalu salah satunya yang disebutkan dalam hadis itu ada kaitannya dengan masalah zina. Pasti ada kaitannya dengan masalah zina. Makanya Ibunda Aisyah itu pernah ditanya, Ibunda Aisyah, kenapa kok banyak kemudian gempa? Dijawab sama Aisyah, syaribul khumur, orang kalau sudah minum khamr. Wa yaznun, orang sudah zina. Yang ketiga, wa darabu bil ma'azib, sudah memukul-mukul alat musik. Gharallahu fi samaihi, Allah kemudian cemburu di atas langit, berkata kepada bumi, ya lil ard tazalzali, bumi, kamu itu bergerak-gerak, bernafaslah. Nanti bumi bernafas, Allah berfirman kembali, fa in tabu, kalau mereka sudah tobat berhenti, kalau mereka tidak bertobat hancurkan terus. Antum pernah mikir nggak ikhwan, mata rantai musibah itu hari ini Lombok, Palu, Banten, Sukabumi, itu kayak mata rantai tasbih yang putus. Kalau tasbih yang putus kan jatuhnya tak tak. Lombok belum recovery, Palu lebih besar. Palu belum kering air mata, Banten sudah kemudian menangis. Banten belum selesai, kita aja belum datang ke Banten, loh, itu kemudian Sukabumi sudah terjadi. Dan kita tidak tahu kalau tasbih mana musibah yang akan terjadi. Orang ketika terjadi di Lombok, orang Palu itu menjadi pemirsanya, tanpa dia merasa bahwasanya dalam hitungan hari tempatnya pun akan menjadi pusat pemberitaan dan menjadi korban dari musibah. Ketika Palu terjadi, orang Banten ngeliatin yang jadi korbannya, Banten tuh ngeliatin itu, tanpa dia menyadari bahwasanya kejadian di Palu itu pun dalam hitungan hari dia itu pun akan menjadi korban dari itu. Ketika kejadian di Banten, orang Sukabumi ngeliatin tanpa dia menyadari, sebentar lagi dia pun akan menjadi bagian dari pemberitaan itu. Dan itu selalu ada kaitannya dengan zina. Itu selalu ada kaitannya dengan zina. Padahal hari ini zina itu sampai kemudian dikatakan oleh Rasulullah, haftailatushtaraftumuhu fit tariqi la fa'altum. Sampai kemudian Rasulullah itu mengatakan akan datang satu masa umatku akan ngekor kepada Yahudi dan Nasara. Saking mereka mengekornya kepada Yahudi dan Nasara, sampai parahnya mereka mengekor itu, kalaupun Yahudi dan Nasara mempertontonkan bagaimana perzinahan, maka akan ada di antara umatku yang akan mempertontonkan perzinahan di pinggir jalan, persis sebagaimana Yahudi dan Nasara itu berzina di pinggir jalan. Sekarang zina itu di package yang bagus, dakwah aja packagingnya nggak bagus gitu, ya, sampai kemudian orang itu berzina itu di pinggir-pinggir jalan. Makanya sampai Nabi mengatakan, kalaupun orang kafir itu berzina di pinggir jalan, umatku nanti ada yang ngikutin bagaimana berzina di pinggir jalan. Saking kemudian mereka sudah tenggelam dalam perzinahan itu. Makanya perhatikan perzinahan itu sekarang bukan di balik pintu, tetapi di depan pintu disaksikan orang. Bahkan katalognya bisa dilihat. Coba. Bisa diakses, bisa dilihat. Coba. Ada seorang ikhwan yang kemudian ngaji sama saya itu, tiba-tiba cerita sama saya keluar, Ustaz. Lu kenapa antum keluar dari pekerjaan? Ini cerita beliau aja. Ustaz tahu nggak, saya ini tidak pernah cerita. Saya itu kerjaannya itu salah satunya ngurusin gratifikasi perempuan. Di kantor-kantor kalau proyek-proyek itu mau digulkan itu hadiahnya perempuan. Jadi saya dengar dari ikhwan ini yang kemudian sudah tobat, sering ngaji. Kalau pas saya di kajian Jakarta Utara, beliau sering ikut. Itu kemudian gratifikasi itu perempuan. Nanti kalau kemudian ada ini diatur perempuannya sampai atau enggak, dikasih foto-foto mana yang cocok, dipastikan kemudian masuk dan keluar. Kalau cocok ditanya, cocok nggak Pak? Cocok, pakai lagi nanti. Nah itu cuma menggambarkan bagaimana perzinahan yang semacam itu, sedahsyat itu perzinahan itu. Dan maaf ikhwan, itu zaman kita. Anak dan antum bisa bayangkan itu kalau kita punya anak perempuan 10-20 tahun, anak perempuan kita semakin dewasa, kita membiarkan masalah itu, lalu kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, wallah Allah akan kasih hukuman itu. Kalau tidak kita, melalui anak-anak kita, kalau kita diamkan ini. Karena itu termasuk perkara besar. Ini lingkarannya lingkaran besar ikhwan.
Perzinahan ini lingkaran besar. Dan inilah yang kemudian kita khawatirkan ketika kita membiarkan kemaksiatan itu menenggelamkan semua sisi kebaikan kita selaku manusia, rusak semuanya ini.